Karyawan lama iri dengan karyawan baru karena gajinya lebih besar. Nah, gimana mengatasinya? Tonton sampai habis supaya nggak penasaran. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan share mengenai satu kasus yang cukup banyak terjadi di antara klien-klien gue, terutama klien-klien yang masih baru memulai usahanya, yaitu karyawan lamanya merasa iri dan merasa diperlakukan dengan tidak adil karena karyawan baru yang masuk itu punya gaji yang lebih besar. Nah, gimana tuh cara ngadepinnya? Apakah artinya perusahaannya ini salah atau gimana? Nah, gue akan jelasin satu persatu. Yang pertama, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena logikanya adalah begini. Waktu kita mulai buka usaha, tentu uang kita belum banyak waktu itu gitu ya. Apalagi kalau kita nggak punya pemodalan atau kita bukan anak sultan gitu ya. Jadi kita nggak punya banyak uang. Sehingga orang-orang yang kita rekrut di awal-awal itu adalah orang-orang yang pasti kita akan bilangnya, lu mau nggak bantuin gue tapi gue hanya mampunya bayarnya segini nih. Alias bayarnya kecil gitu. Bahkan kadang-kadang mungkin dibayarnya tidak sesuai atau terlalu kecil dibandingkan dengan tanggung jawab yang dia pegang begitu ya. Nah, atau kita juga merekrut orang-orang yang nggak punya skills khusus gitu ya, yang penting mau kerja deh, makanya kita bayarnya dengan upah yang sangat minimum. Nah, ini kan terjadi nih, lalu syukur banget gitu ya, bersyukur banget ternyata usaha kita lancar, wah semua kejual banyak produk-produk kita, dan akhirnya kita mulai punya uang, punya modal ya dalam waktu yang cukup singkat misalnya. Sehingga kita mulai tergoda untuk, wah saya butuh orang baru nih yang lebih pengalaman, orang baru yang lebih jago lagi daripada karyawan-karyawan saya yang ada saat ini. Kita carilah ke market, ternyata yang lebih jago itu lebih mahal kalau di luar sana. Lalu karena kita nggak punya pengalaman, nggak punya pengetahuan, ya udah main langsung kita hire aja orang-orang ini gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan ketika orang baru masuk, gajinya kelihatannya lebih tinggi dibanding orang lama. Padahal mungkin orang baru ini pas masuk juga nggak dinaikin gajinya banyak gitu, nggak dinaikin banyak gajinya dibandingkan sebelumnya. Bisa saja, bisa saja. Yang penting mungkin dia bilang, nggak apa-apa, saya samain aja gajinya sama yang saya sebelumnya karena saya ingin membantu UKM. Bisa aja dia begitu kan? Tapi kalaupun dia tetap nyamain sama gaji sebelumnya, tetap lebih tinggi dibandingkan karyawan yang lama. Nah, sehingga gapnya ini mulailah terasa. Nah, itulah cikal bakal yang biasanya menyebabkan adanya gap gaji antara karyawan lama dengan karyawan baru. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini dia. Yang pertama adalah, berarti inilah saatnya kita mulai betul-betul melihat posisi jabatan dari yang ada di perusahaan kita itu bobotnya berapa. Gimana tuh cara nentuin bobot suatu posisi atau jabatan? Nah, ini ada ilmunya sendiri ya. Nanti saya akan sharing di online course saya atau di online training ya. Atau mau tanya langsung, lalu kita diskusi secara eksklusif ya. Saya ajarin secara one-on-one juga bisa nanti ya. Nah, intinya adalah kita harus punya suatu pembobotan, penilaian dulu tentang pekerjaannya. Posisi ini dan posisi itu berapa sih? Posisi A dan posisi B ini levelnya, gapnya berapa level? 1 level kah? 2 level kah? 3 level kah? Dan sebagainya. Oke? Nah, ketika kita sudah punya pembobotan atau level dari setiap posisi, maka kita lengkapi lagi dengan salary range. Ya, jadi salary range itu maksudnya adalah untuk posisi ini minimalnya adalah berapa rupiah, maksimalnya berapa rupiah. Nah, ketika kita sudah punya ini adalah jadi koridor atau guideline-nya kita dalam menentukan gaji seseorang di posisi tertentu. Sehingga balik lagi ke kisah kita yang tadi, kita lihat nih karyawan lama kita sebetulnya posisinya itu ada di mana. Misalnya, oh ternyata dengan pekerjaan dia yang seperti ini dan sebagainya, ternyata posisinya dia ini adalah posisi asisten manajer. Sementara karyawan yang baru dengan tanggung jawabnya dia, ya dengan pekerjaannya dia, memang posisinya itu adalah senior manager.
ya maka masih wajar kalau memang masih ada gap gaji yang cukup tinggi. Karena yang satu asisten manajer, yang satu senior manager. Jadi itu nggak ada salahnya. Ya, tidak serta-merta langsung kita harus naikin. Tetapi sebaliknya, ternyata setelah kita ukur-ukur, oh iya ternyata tanggung jawab yang diemban, yang pekerjaan yang dilakukan dan segala macam, ini nih karyawan lama ini posisinya juga senior manager. Karyawan baru ini juga senior manager. Tapi gap gajinya jauh banget di luar dari salary range kita. Nah, berarti di saat itulah kita harus mulai mempertimbangkan untuk menyesuaikan gaji si karyawan lama. Ya. Nah, selain itu juga teman-teman juga harus menyadari kadang-kadang title-nya itu misalkan di si karyawan lama gitu ya, title-nya adalah manager gitu. Tapi pas kita lakukan assessment dan sebagainya, kemampuan dia itu belum di level manager. Sehingga gajinya dia belum cukup layak untuk digaji sebagai seorang manajer. Jadi hati-hati juga bagi UKM maupun perusahaan startup untuk memberikan level atau nama-nama jabatan. Saya melihat zaman sekarang banyak banget yang udah jadi manajer. Tapi kalau dilihat pekerjaannya apa, lalu dilihat juga skillsnya, kompetensinya dia, sebenarnya dia belum berada di level itu. Sehingga ada misleading gitu di otak dia, gue harusnya digajinya sebagai manajer. Padahal lu belum ada di posisi itu bro atau sis gitu ya. Nah ini yang harus kita juga cermati gitu ya. Artinya kayak kesimpulannya sebetulnya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jabatannya dia atau posisinya dia, ini levelnya di mana? Asisten manajer kah, staff kah, senior staff kah, atau bagaimana? Oke. Yang kedua, dianya sendiri as a person, ya as a person, dia itu ada di level mana? Bisa saja dia menduduki jabatan manajer, tetapi sebagai as a person, sebagai individu, ya kemampuannya dia itu masih di level staff. Bisa loh, itu bisa terjadi. Nah, di saat itulah kita harus menyesuaikan gaji dari si karyawan tersebut. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membantu untuk kita menyadari apa yang salah dari struktur gaji ya dari di perusahaan kita, terutama buat teman-teman yang UKM dan startup harus mau meluangkan waktu menyelesaikan dan menyusun ya menghitung semua hal-hal yang tadi itu. Memang ini akan takes time, ini bukan sesuatu yang akan berpengaruh langsung pada bisnis, pada sales, tetapi kalau nggak diperbaiki, in the long run ini akan membuat kita jadi tempat kerja yang tidak menyenangkan dan akhirnya orang-orang yang terbaik kita malah justru bisa jadi resign dan orang-orang di luar sana jadi males untuk kerja di kita karena masalah struktur gaji dan hal-hal seperti jabatannya ini nggak jelas atau belum jelas di perusahaan kita. Oke, jadi ini untuk investasi jangka panjang kalian agar punya organisasi yang lebih rapih. Kalau masih penasaran, pengen tahu lebih lanjut, silakan diskusi, konsultasi dengan F-Project. Kalian juga bisa meng-hire F-Project, tentunya saya jualan di sini ya, untuk membantu melakukan evaluasi jabatan, posisi, dan membuat struktur gaji itu juga. Oke, jadi itu aja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.